kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya Sipless Tutor yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Sebelumnya saya mohon maaf lahir batin karena di sini kita lagi berhari raya Idul Fitri. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf sebelumnya karena di sini waktunya untuk bermaaf-maafan bagi yang menjalani. Seperti biasa di sini saya akan membahas lagi tentang pengalaman yang saya temui untuk kerusakan pada sepeda motor di hadapan saya ini. Sebelum menonton video saya ini, jika kalian suka dengan video ini, dukungannya subscribe sebanyak-banyaknya biar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video terbaru saya. Oke, jika sudah menekan tombol subscribe-nya, silakan teman-teman simak videonya sampai habis, karena kalau tidak sampai habis maka teman-teman tidak akan mengerti tentang pembahasan kali ini. Jadi di sini di hadapan saya ada Honda Beat tahun 2017. Entah kenapa motor ini kata si pemiliknya kalau sedang enak-enaknya di bawah jalan itu tiba-tiba dia mati tanpa gasnya naik atau apa, dia mati dengan sendirinya. Padahal idling stopnya tidak digunakan. Terus kendala keduanya yaitu kalau di bawah mendaki itu dia mulai mengempos, tenaganya berkurang. Ya biasalah kalau motor sempat mati-mati seperti ini maka tenaganya akan ikut berkurang. Jadi itu kata si pemiliknya kendalanya. Jadi motor ini habis jalan jauh ya teman-teman katanya, baru balik mudik. Oke, seperti biasa sebelum kita perbaiki, kita akan coba menghidupkannya apakah benar kata si pemiliknya tadi. Oke, sebelum melihat kerusakan motor ini, teman-teman jangan lupa melihat kode milnya terlebih dulu, apakah kedip-kedip atau gimana. Dan yang kedua, jangan sampai idling stopnya itu biar teman-teman itu sebelah kanan ada tombol idling stopnya, jangan sampai dia posisi on. Oke, jadi di sini untuk motor ini tidak ada kedipan ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kadang-kadang dia mati karena untuk langsamnya itu dia mati langsung. Untuk dia pertama kali dihidupkan dia langsung mati. Kadang-kadang dia di waktu panas dia mati tersendirinya. Oke, untuk mesin motornya ini normal ya teman-teman, tidak ada yang rusak atau gimana, hanya kaca spionnya yang bunyi. Sebelum pengecekan kerusakannya, pertama-tama kita harus mengecek pada pompa injeksinya bagaimanakah tekanan minyaknya.
Oke, untuk pompa injeksinya sudah kelihatan ya teman-teman. Bagaimanakah cara untuk mengecek tekanan minyaknya tanpa menggunakan alat atau alat seadanya? Teman-teman cukup buka saja sambungan selang ke pompa injeksinya ini. Nantinya di on kan saja kontaknya, akan kelihatan tekanan minyaknya. Jadi kalau dilihat-lihat untuk motor ini jarang diservis juga ya teman-teman. Soalnya kelihatan pada pompa injeksinya jarang dibuka, berarti jarang diservis. Kotornya minta ampun. Setelah selangnya terbuka, saya akan langsung saja meng-on-kan kontaknya. Bagaimanakah tekanan minyaknya, sumbatnya seperti apa. Sebelum melihat tekanan minyaknya ini, jangan lupa ya teman-teman, posisi minyak agak full sedikit, karena kalau minyaknya agak ngeres jadi tidak akan kelihatan tekanan minyaknya. Nah, jadi seperti itu untuk tekanan minyaknya ya teman-teman. Posisinya tidak normal seperti air kencing bayi. Jadi pertama ada masalah pada sumber saringan minyaknya di dalam. Apakah mungkin dia kotor atau sudah waktunya untuk diganti atau gimana. Jadi kalau untuk tekanan minyak seperti ini, itu untuk hidup mesin tidak akan normal ya teman-teman, sering banyak masalah ya, seperti pemilik motor bilangnya tadi. Jadi kalau sudah begini kendalanya, langsung saja saya servis bagian injektor dan throttle bodinya. Itu pasti sudah waktunya untuk diservis, karena dari tekanan minyaknya sudah kelihatan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buka pompa injeksi dan throttle bodinya. Kalian lanjut untuk diservis. Untuk throttle body dan pompa injeksinya sudah saya buka ya teman-teman. Di sini saya akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas pada bagian pompa injeksinya, bagaimanakah cara jalan kerjanya. Jadi pada pompa injeksi ini, itu pada saringan minyaknya ya teman-teman, kelihatan banget kotornya. Sepertinya untuk saringan minyak ini tidak bisa dibersihkan lagi, sudah waktunya untuk diganti dengan yang baru. Jadi kalau kendala saringan minyak kotor seperti ini, maka tekanan minyak yang dikeluarkan oleh pompa injeksi ini tidak akan normal, karena ada pori-pori pada saringan minyak ini sudah mulai tersumbat. Ya takutnya kotoran yang dikeluarkan ikut keluar, maka akibatnya akan nyumbat pada injektornya. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan pada pompa injeksinya menurut pengalaman saya sendiri. Oke, yang kedua saya akan membahas lagi pada throttle body ini. Terkadang ada sebagian teman-teman yang menyervisnya ke dealer resmi ya teman-teman. Biasanya penyakitnya servis di dealer resmi ini, untuk penyervisan throttle body itu tidak akan bersih seperti cara penyervisan pada bengkel kaki lima. Di dealer resmi itu dia menyervis hanya semprot-semprot saja menggunakan karbu cleaner, hasilnya ya bersih sih, tapi tidak sebersih bagian dalamnya. Karbu cleaner itu kalau disemprotkan ke throttle body ini, dia tidak akan langsung masuk ke dalam ya teman-teman. Bersihnya pun hanya sebagian bagian luar saja. Seperti yang saya lihatkan pada teman-teman semua, itu bagian dalamnya sangat kotor sekali, tapi di bagian luar arah ke saring hawa itu sangat bersih. Jadi begitulah penyakitnya kalau biasa sering servis di bengkel resmi, yaitu ya alias dealer ya teman-teman. Sebelum melakukan penyervisan throttle body ini, saya jelaskan sebelumnya
itu kotoran yang dikeluarkan oleh pompa injeksi akan nyangkut pada injektornya. Jadi injektor ini harus diservis ya teman-teman, antisipasi supaya tidak ada kendala lagi. Untuk bagian ujung injektor atau pengeluaran penyemprotan minyak pada ujung injektor ini tidak kotor banget ya teman-teman, karena di sini dia selalu tersiram oleh bensin, maka kotoran tidak akan nyangkut bagian ujungnya ini, tapi dia akan nyangkut kotoran yang melalui keluar minyak dari pompa injeksi menuju injektor ini, itu yaitu di bagian dalamnya ya teman-teman. Pertama, untuk penyerpisan injektor ini teman-teman cukup buka saja bagian nyambung injektor dengan pas selangnya ini, lalu lanjut untuk menyerpisnya. Untuk penyerpisan injektor ini sudah saya bikin video sebelumnya ya teman-teman, teman cek saja untuk video saya sebelumnya. Setelah itu saya lanjut untuk membuka bagian throttle body ya. Nah, bagian throttle body ini akan diservis. Usahakan penyerpisannya ya teman-teman, diusahakan bersih supaya hasilnya lebih memuaskan lagi. Sebelum penyerpisan throttle body, lanjut dulu untuk membersihkan bagian pompa injeksinya ya teman-teman, dan penukaran pada saringan minyaknya. Untuk penyerpisan pompa injeksi ini tidak perlu teman-teman buka semuanya, hanya saringan minyaknya saja dan bodi-bodi luarnya saja dibersihkan. Untuk saluran karena minyaknya nanti saya akan semprot saja menggunakan angin kompresor. Jadi penyemprotan angin kompresornya itu melalui lubang dari dekat saringan minyaknya ya teman-teman. Usahakan tekanan anginnya agak tinggi sedikit biar kotorannya terbuang dengan lepas. Oke, untuk penyerpisan pompa injeksinya sudah selesai ya teman-teman. Saya akan lanjut saja untuk memasang saringan minyak yang baru ya teman-teman. Di sini untuk saringan minyak yang barunya saya memakai dari produk MHM ya teman-teman. Ya lumayan lah ketahanannya, yang penting saringan minyaknya ditukar dengan yang baru. Sebelum pemasangan saringan minyaknya ini, usahakan karetnya dulu dimasukkan pada dudukannya ya teman-teman, lalu lanjut pasangan saringannya ini. Ya tujuannya supaya pasangan saringan minyak ini tidak ada yang bocor dari sela-sela karetnya ini. Maka kalau seandainya ada yang bocor dari sela-sela karetnya, nanti kalau dipasang itu kotoran akan tersedot melalui celah karetnya itu. Tapi menurut saya jarang juga terjadi ya teman-teman, yang penting ketelitiannya saja. Setelah itu saya lanjut untuk penyerpisan throttle bodinya. Usahakan throttle bodinya semuanya terbuka ya teman-teman, biar celah pori-pori yang ada di throttle body ini bersih, tidak ada yang tersumbat. Seperti yang saya bilang tadi pada teman-teman semua, penjelasan menurut pengalaman saya yang saya pegang ini adalah untuk throttle coknya ya teman-teman. Di posisi throttle coknya ini ada di tengah-tengah yang untuk menutup lubang. Itu tujuannya kalau saat hidup motor dia akan mudahkan untuk menghidupkan motor. Jadi posisi untuk cok tengahnya ini sudah tertekan sekali ke dalam ya teman-teman. Jadi caranya untuk mengembalikan normal seperti biasa itu teman-teman cukup tarik aja pernya dikit, jangan terlalu menarik. Kalau tarikan pernya terlalu panjang, maka akibatnya yang tengah ini susah untuk bekerja saat menghidupkan motornya nanti. Jadi intinya tarik saja secukupnya atau sedang saja. Jadi untuk sensornya satunya lagi ini bertujuan untuk memberi sinyal pada sedotan minyak untuk injektornya berapa yang harus dikeluarkan minyaknya, berapa kali yang harus ditembakkan minyaknya.
Di pada sensor ini dia terdapat ada lubang di dalamnya teman-teman, seperti opening. Usahakan lubang ini jangan ada celah mainnya saat motor digas. Sensor ini nempel pada as tarikan gas. Jadi seperti itu untuk pengalaman saya ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi pada teman-teman semua, kalau kebiasaan nyerpis di delay resmi seperti inilah kejadiannya. Karena di delay resmi itu dia penyerpisannya hanya semprot-semprot saja menggunakan karbu cleaner, tidak akan membersihkan bagian dalamnya. Usahakan untuk teman-teman semua kalau penyerpisan itu ya dibuka seperti yang saya lakukan ini. Karena kalau dibuka semua dia bisa dibersihkan ya teman-teman, atau sebersih mungkin. Jadi kalau udah kotor seperti ini itu akan mengakibatkan lubang pori-pori pada throttle body ini mulai tersumbat atau nempelnya kerak-kerak. Jadi kalau teman-teman semua servisnya hanya semprot-semprot saja ya percuma, karena hasilnya tidak akan memuaskan. Oke, di sini saya akan lanjut saja untuk penyerpisan pembersihan pada throttle body ini. Untuk pembersihan atau penyerpisan saya selalu ditemani oleh karbu cleaner ya teman-teman, biar hasilnya lebih memuaskan dan pemilik motor pun lebih puas untuk memakai motor ini. Oke, untuk penyerpisannya sudah selesai semua ya teman-teman. Tinggal setel ulang pada bagian throttle bodinya. Di sini untuk as sensor cuknya tadi usahakan bersih ya teman-teman. Asnya ini ya dia bekerja dengan lancar, tidak ada yang membuatnya srek untuk bekerja. Oke teman-teman, lanjut untuk pemasangan ulang semua throttle bodinya. Usahakan untuk pemasangan ini teliti ya teman-teman, pasangannya yang pas, jangan ada baut yang longgar nantinya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk sensor cuknya itu pernya tarik sedikit saja ya teman-teman. Posisinya sekarang itu sudah neken sekali ke dalam. Usahakan as cuknya ini lebih tinggi lagi posisinya, tapi jangan terlalu tinggi ya teman-teman. Usahakan untuk pernya tarik sedikit saja, sedang-sedang saja. Nah, menurut saya seperti ini sudah cukup ya teman-teman, tingginya sudah pas. Jadi saran saya jangan terlalu tinggi untuk posisi asnya ini. Oke, untuk pemasangannya sudah selesai ya teman-teman. Di sini saya akan lanjut saja untuk penyerpisan injektornya, tapi di sini saya akan persingkat saja karena penyerpisan injektor ini sudah ada video saya yang sebelumnya. Jadi sebelum penyerpisan injektor ini dilakukan, pisahkan terlebih dahulu injektornya dengan pipa selangnya ini ya teman-teman.
biar bisa dibersihkan bagian dalamnya, nanti pasang lagi dan lanjut untuk penyerpisannya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk membersihkannya sebelum menyervis injektor ini ya teman-teman. Lalu injektornya pasang lagi ya teman-teman, biar lanjut untuk penyerpisannya. Setelah itu lanjut untuk membersihkan pada setelan sannya ya teman-teman. Sudah dibersihkan, langsung pasang, putar sampai mentok ya teman-teman. Untuk pembukaan setelan ini saya hanya bikin 3 putaran saja. Menurut saya biasanya saya bikin 3 putaran itu sudah pas untuk kelangsaman motornya. Oke, untuk penyerpisan injektornya sudah selesai. Saya akan rakit lagi untuk throttle body ini dan lanjut untuk pemasangan semuanya. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman semua, untuk pemasangan karet full pumpnya berhati-hatilah ya teman-teman. Setelah terpasang, uji ulang dengan cara koncang saja tangki minyaknya, apa keluar minyaknya apa gimana. Kalau keluar, perbaiki lagi untuk karet full pumpnya ini. Setelah selesai pemasangannya, lanjut untuk mencek tekanan minyaknya lagi. Oke, ternyata tekanan minyaknya sudah normal lagi ya teman-teman. Jadi di sini lanjut untuk pemasangan semuanya.
pemasangan semuanya sudah selesai ya teman-teman. Sebelum menghidupkan motor ini, karena motor ini baru diservis, itu teman-teman buka dulu saring hawanya biar bisa digaspol dulu 3 atau 2 kali, biar semua yang diservis tadi itu berjalan dengan lancar saat hidupnya. Untuk gaspolnya jangan terlalu sering ya teman-teman, karena kalau terlalu sering untuk gaspol maka akibatnya ring piston gampang rusak. Gas saja secukupnya ya teman-teman, 1 atau 2 kali atau 3 kali. Setelah itu pasang lagi untuk saring hawanya. Oke, untuk proses pemasangan saring hawanya sudah selesai dan motor ini sudah lancar untuk hidupnya. Oke, untuk motor ini sudah selesai ya teman-teman, sudah normal kembali. Jadi begitulah cara untuk perbaikan motor yang mati-mati saat dibawa jalan dan tenaga berkurang saat tanjakan. Terima kasih sudah menonton video saya ya teman-teman. Mudah-mudahan pengalaman ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk yang baru gabung atau yang baru nonton, jangan lupa dukungannya ya teman-teman. Subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan tanda loncengnya biar teman-teman semua tahu video terbaru saya.